dia lolos seleksi dan dia bisa bertahan sampai sekarang. Tubuhnya. Nah, tubuh manusia ini kan juga proses evolusi. Dari dulu misalnya kita mungkin bungkuk berjalannya seperti primata yang bungkuk, tapi lama-lama karena musuh kita bersembunyi atau bersembunyi di balik alang-alang, terpaksa primata itu berdiri. Lama-lama dia menjadi Homo erectus yang bisa berdiri. Lama-lama menjadi seperti sekarang tubuh kita. Jadi tubuh kita ini berproses sampai menjadi seperti sekarang. Kemampuannya melihat juga, malam-malam kita kan susah ngelihat, karena kita bukan makhluk nokturnal. Tapi makhluk-makhluk yang nokturnal pasti bisa melihat di kegelapan malam, seperti ada infrared dah di matanya gitu. Jadi tubuh kita sudah lewat seleksinya, tapi masih juga diseleksi sekarang oleh kuman-kuman pandemi lah, kemudian virus inilah, virus itu, kuman ini, kuman itu, atau perubahan cuaca. Kita terseleksi terus nih. Kalau kita nggak kuat, kita kalah sebagai tubuh ini. Nah, itu baru tubuh. Sekarang pikiran dan perasaan kita juga diseleksi oleh alam ini, supaya nanti hanya yang terkuatlah yang bisa bertahan. Yang terkuat itu apa? Yang kuat menghadapi caci maki, yang kuat menghadapi bulian, yang kuat menghadapi tipu daya orang-orang yang pintar, kuat menghadapi manipulasi. Makanya biasa bahwa banyak yang terprovokasi dan jadi sakit hati lalu bunuh diri oleh caci maki, oleh bulian, oleh penilaian buruk orang lain. Berarti dia hanya sebuah perangkat. Otak itu kan perangkat. Dia hanya perangkat yang tidak lolos seleksi. Sebagai sebuah perangkat nggak lolos seleksi. Dibully gagal, dibully gagal. Ada nggak yang dibully berhasil? Ada. Nanti yang berhasil dibully akan menghasilkan generasi baru berikutnya yang tidak mempan dibully dengan cara yang sama. Kalau Dek pernah mendengar ilmu tentang evolusi makhluk hidup. Evolusi makhluk hidup itu dalam konteks sel-sel tubuh fisiknya, itu mereka mengalami perubahan, tentu menjadi lebih kuat dengan menghadapi seleksi alam. Jadi diseleksi. Seleksinya berupa apa? Kuman-kuman penyakit, kemudian musim, kemudian kondisi-kondisi yang buruk, itu yang menyebabkan sel-sel itu mencoba bertahan hidup. Kalau dia gagal bertahan hidup, selnya dia mati. Sehingga banyak kemudian makhluk-makhluk hidup itu, spesies-spesies itu nggak bertahan lama. Seperti dinosaurus misalnya, mungkin dia gagal beradaptasi, berevolusi sehingga mati. Tapi yang berhasil berevolusi dengan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, dia lolos seleksi dan dia bisa bertahan sampai sekarang tubuhnya. Nah, tubuh manusia ini kan juga proses evolusi. Dari dulu misalnya kita mungkin bungkuk berjalannya seperti primata yang bungkuk, tapi lama-lama karena musuh kita bersembunyi atau bersembunyi di balik alang-alang, terpaksa primata itu berdiri. Lama-lama dia menjadi Homo erectus yang bisa berdiri. Lama-lama menjadi seperti sekarang tubuh kita. Jadi tubuh kita ini berproses sampai menjadi seperti sekarang. Kemampuannya melihat juga, malam-malam kita kan susah ngelihat, karena kita bukan makhluk nokturnal. Tapi makhluk-makhluk yang nokturnal pasti bisa melihat di kegelapan malam, seperti ada infrared dah di matanya gitu. Jadi tubuh kita sudah lewat seleksinya, tapi masih juga diseleksi sekarang oleh kuman-kuman pandemi lah, kemudian virus inilah, virus itu, kuman ini, kuman itu, atau perubahan cuaca. Kita terseleksi terus nih. Kalau kita nggak kuat, kita kalah sebagai tubuh ini. Nah, itu baru tubuh. Sekarang pikiran dan perasaan kita juga diseleksi oleh alam ini, supaya nanti hanya yang terkuatlah yang bisa bertahan. Yang terkuat itu apa? Yang kuat menghadapi caci maki, yang kuat menghadapi bulian, yang kuat menghadapi tipu daya orang-orang yang pintar, kuat menghadapi manipulasi. Makanya biasa bahwa banyak yang terprovokasi dan jadi sakit hati lalu bunuh diri oleh caci maki, oleh bulian, oleh penilaian buruk orang lain. Berarti dia hanya sebuah perangkat. Otak itu kan perangkat. Dia hanya perangkat yang tidak lolos seleksi. Sebagai sebuah perangkat nggak lolos seleksi. Dibully gagal, dibully gagal. Ada nggak yang dibully berhasil? Ada. Nanti yang berhasil dibully akan menghasilkan generasi baru berikutnya yang tidak mempan dibully dengan cara yang sama.